Komisi 6 DPR RI mendorong mitra kerja tetap optimal di tengah refocusing dan pemotongan anggaran karena dampak pandemi COVID-19 pada keuangan negara. Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar mengajak semua pihak berperan serta dalam menjaga lingkungan untuk mencegah terjadinya bencana alam yang diakibatkan kerusakan lingkungan. Komisi 7 DPR RI mendukung alat deteksi COVID-19 Genos karya anak bangsa untuk dikembangkan secara masif. Halo, selamat pagi pemirsa, apa kabar? Anda kembali menyaksikan siaran suara Parlemen Pagi edisi 22 Februari 2021 bersama saya Ayu Rahmawati. Dan seperti biasanya hari ini kita akan menyajikan berbagai macam informasi mengenai aktivitas dan juga dinamika dari Parlemen DPR RI. Dan pemirsa, pada hari Senin ini kita akan membahas mengenai tajuk utama di akhir segmen nanti mengenai pemberian vaksinasi COVID-19 tahap 2, di mana kemarin telah ada beberapa golongan dari masyarakat yang telah dibidik sebagai yang pertama akan diberikan vaksin dan nanti di tahap kedua juga akan diberikan kembali oleh pemerintah. Kita akan bahas ini di akhir segmen pemirsa, tetapi sebelumnya kita akan berikan terlebih dahulu kepada Anda 3 berita yang telah kami terbitkan pada hari ini. Berita yang pertama adalah optimalkan kinerja meski anggaran dipotong. Komisi 6 DPR RI mendorong mitra kerja tetap optimal di tengah refocusing dan pemotongan anggaran karena dampak pandemi COVID-19 pada keuangan negara, dan hal tersebut disampaikan anggota Komisi 6 DPR RI Nevi Zuariana dalam rapat dengar pendapat antar Komisi 6 DPR RI dengan Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU, Badan Standarisasi Nasional atau BSN, kawasan Sabang atau BP Sabang dan BP Batam. Berikut laporan selengkapnya. Komisi 6 DPR RI mendorong mitra kerja tetap optimal di tengah refocusing dan pemotongan anggaran karena dampak pandemi COVID-19 pada keuangan negara. Hal tersebut disampaikan anggota Komisi 6 DPR RI Nevi Zuariana dalam rapat dengar pendapat antara Komisi 6 dengan Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU, Badan Standarisasi Nasional atau BSN, juga Badan Pengusahaan Kawasan Sabang atau BP Sabang dan BP Batam. Negara tentu harus memberikan feedback ya kepada negara. Nah, ini yang kita minta, walaupun anggarannya kecil, tapi juga bekerja secara optimal. Karena kan kita tahu sedang COVID banyak refocusing ya, sehingga anggarannya banyak dikurangi. Tapi bukan berarti kita menurunkan kinerja yang harus kita laporkan kepada pemerintah. Anggota Komisi 6 DPR RI Tommy Kurniawan menganggap pemotongan anggaran dapat dimaklumi sepanjang sesuai dengan kondisi kebutuhan yang mendesak. Tommy mengkhawatirkan soal pemotongan anggaran KPPU yang dinilai dapat mengurangi kinerja di tengah kekhawatiran perusahaan besar yang melakukan persaingan usaha tidak sehat yang justru memanfaatkan situasi pandemi. Kegiatan operasional atau pengawasan dari KPPU dijelaskan kepada kami hanya bisa sampai bulan Juni. Nah, itu sangat miris sekali di saat industri-industri atau persaingan usaha kita semakin ketat. Komisi 6 DPR RI terus berusaha menjaga agar iklim industri perdagangan dan investasi terus tumbuh positif di Indonesia di tengah situasi pandemi COVID-19 yang berdampak pada ekonomi dunia. Mustaqim dan Dwi, TVR Parlemen, melaporkan. Anggota Komisi 6 DPR RI Nevi mendorong agar mitra kerja punya spirit kinerja yang baru di tengah pandemi COVID-19 yang berdampak pada keuangan negara. Anggota Komisi 6 DPR RI Tommy Kurniawan menganggap pemotongan anggaran dapat dimaklumi sepanjang sesuai dengan kondisi kebutuhan yang mendesak.
Tommy mengkhawatirkan soal pemotongan anggaran KPPU yang dinilai dapat mengurangi kinerja di tengah kekhawatiran perusahaan besar yang melakukan persaingan usaha tidak sehat yang justru memanfaatkan situasi pandemi. Pastinya ini refocusing dan realokasi anggaran bukanlah hal yang mudah di tengah masa pandemi seperti ini, dan kita berharap ini bisa menjadi jumlah baru yang pastinya tetap optimal dalam menjalankan setiap kegiatannya. Dan pemirsa, kita beralih kepada berita selanjutnya, perlunya prioritas dalam penanganan bencana. Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar mengajak semua pihak berperan serta dalam menjaga lingkungan untuk mencegah terjadinya bencana alam yang diakibatkan kerusakan lingkungan. Berikut laporan selengkapnya. Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar mengajak semua pihak berperan serta dalam menjaga lingkungan untuk mencegah terjadinya bencana alam yang diakibatkan kerusakan lingkungan. Di gedung DPR RI Jakarta, Muhaimin Iskandar mengatakan, seluruh masyarakat Indonesia harus memiliki kesadaran yang tinggi untuk melindungi alam Indonesia dari kerusakan karena eksploitasi berlebihan dan yang mengancam kelangsungan ekosistem. Alih fungsi lahan dalam rencana tata ruang wilayah harus benar-benar diperhatikan agar tidak merusak lingkungan. Tentu eksplorasi sumber daya alam ini, pertambangan, kemudian perkebunan sawit, itu yang harus dikontrol betul supaya tidak berdampak pada bencana alam. Selain itu fenomena iklim, perubahan iklim maupun musim itu memang harus diantisipasi. Karena itu mewarning sedini mungkin ancaman-ancaman bencana. Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI Marwanda Sopang meminta pemerintah pusat dan daerah bergerak cepat dalam penanganan bencana alam yang terjadi di sejumlah daerah di Indonesia. Seluruh stakeholder terkait diminta tetap memberikan pelayanan dan memperhatikan pemenuhan kebutuhan dasar para korban bencana, termasuk perlindungan terhadap dampak akibat bencana. Harus ada kemandirian yang bisa secara otomatis masyarakat bisa tertangani dengan prosedur. BNPB mencatat dari 1 Januari sampai 17 Februari 2021 terjadi 468 kejadian bencana alam di Indonesia yang didominasi banjir dan tanah longsor. Andri, TVR Parlemen, melaporkan. Di gedung DPR RI Senayan, Jakarta, Muhaimin Iskandar mengatakan seluruh masyarakat Indonesia harus memiliki kesadaran yang tinggi untuk melindungi alam Indonesia dari kerusakan karena eksploitasi berlebihan dan yang mengancam kelangsungan ekosistem. Alih fungsi lahan dalam rencana tata ruang wilayah harus benar-benar diperhatikan agar tidak merusak lingkungan, dan juga sementara itu Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI Marwanda Sopang meminta pemerintah pusat dan daerah bergerak cepat dalam penanganan bencana yang terjadi di sejumlah daerah di Indonesia. Seluruh stakeholder terkait diminta tetap memberikan pelayanan dan memperhatikan pemenuhan kebutuhan dasar para korban bencana, termasuk perlindungan terhadap dampak akibat bencana. Dan pemirsa, kita beralih kepada berita yang selanjutnya. Ini datang dari Komisi 7 DPR RI dorong produksi Genos. Komisi 7 DPR RI mendukung alat deteksi COVID-19 Genos karya anak bangsa untuk dikembangkan secara masif. Komisi 7 DPR RI mendukung alat deteksi COVID-19 Genos karya anak bangsa untuk dikembangkan secara masif. Ditemui usai menggelar seminar Southeast Asian Parliamentarians Against Corruption terkait dengan alat deteksi COVID-19 Genos, anggota Komisi 7 DPR RI Andi Yuliani Paris mengatakan, untuk saat ini produksi alat deteksi COVID-19 Genos masih dalam skala kecil. Untuk itu dirinya meminta Kementerian Kesehatan melalui anggaran Litbang agar digunakan dalam memproduksi Genos dalam skala besar. Gunakan dana-dana Litbang yang ada di Kementerian Kesehatan itu digunakan untuk memperbanyak Genos ini. Kemudian mendorong badan-badan usaha di bidang kesehatan, Litbang Kesehatan, untuk memproduksi Genos ini dalam jumlah yang cukup. Agar Genos dapat diproduksi secara massal, Andi Yuliani Paris mendorong Kemenristek untuk terus berinovasi dalam mengembangkan alat deteksi COVID-19 Genos, agar Genos dapat secara cepat mendeteksi seseorang terpapar virus COVID-19 atau tidak. Harus bisa diproduksi dalam jumlah yang banyak. Nah, ini yang harus kita genjot. Harusnya Genos melalui teman-teman Komisi 7 kita sebar, ya. Sekaligus kita evaluasi, betulkah efektif untuk mendeteksi seseorang negatif atau positif, ya. Alat deteksi Genos sudah digunakan di beberapa layanan transportasi umum untuk mendeteksi penyebaran COVID-19. Salah satunya PT Kereta Api Indonesia, Daop 1, Jakarta. Dari Kabupaten Bogor, Bondan Imana, TVR Parlemen melaporkan.
ditemui usai menggelar seminar Southeast Asian Parliamentarians Against Corruption atau SIPEC terkait dengan alat deteksi COVID-19 Genos. Anggota Komisi 7 DPR RI Andi Yuliani Paris mengatakan untuk saat ini produksi alat deteksi COVID-19 Genos masih dalam skala kecil. Untuk itu dirinya meminta Kementerian Kesehatan melalui anggaran Litbang agar digunakan dalam memproduksi Genos dalam skala besar. Agar Genos dapat diproduksi secara massal, Andi Yuliani Paris mendorong Kemenristek untuk terus berinovasi dalam mengembangkan alat deteksi COVID-19 Genos agar Genos secara cepat dapat mengidentifikasi dan juga mendeteksi seseorang terpapar virus COVID-19 atau tidak. Ya, ini adalah salah satu karya anak bangsa yang harus diapresiasi dan kita berharap semoga nanti ini dapat membantu pemerintah untuk dapat tracking dan juga tracing dari penyebaran pandemi COVID-19. Pemirsa, setelah ini kita akan jeda sejenak dan nanti kita akan kembali lagi kepada Anda dan membahas mengenai tajuk hari ini mengenai pemberian vaksinasi COVID-19 tahap 2. Tetap bersama kami di Suara Parlemen. Virus corona menjadi perbincangan dunia. Beberapa negara sudah terjangkit. Ribuan orang di Indonesia terkena virus ini. Kita perlu antisipasi dengan melakukan hal berikut. Cuci tangan dengan sabun dan antiseptik. Gunakan masker atau penutup mulut saat bersin dan batuk. Masak telur dan daging hingga matang. Hindari kontak dengan hewan. Tidak saling berjabat tangan. Tidak berinteraksi dengan penderita. Jika memiliki demam tinggi, batuk, pilek, gangguan pernafasan, sakit tenggorokan, dan letih lesu, segera periksakan ke dokter. Waspada virus corona, cegah penyakit sejak dini. Dipersembahkan oleh TVR Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen, Sekjen dan DK DPR RI. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Suara Parlemen Pagi, dan pada segmen kali ini kita akan membahas mengenai pemberian vaksinasi COVID tahap 2 yang akan direncanakan pemerintah berjalan pada Mei nanti. Dan kita berharap ini akan menjadi salah satu langkah yang tepat untuk memutus mata rantai penyebaran dari pandemi COVID-19. Kita akan bahas setelah jeda berikut ini, pemirsa. Vaksinasi COVID-19 tahap 2. Ternyata belum lengkapnya data sasaran program vaksinasi COVID-19 tahap 2, yaitu data petugas pelayanan publik dan warga lanjut usia. Dan belum semua vaksin didistribusikan. Untuk itu, pemerintah harus segera menuntaskan data petugas pelayanan publik dan warga lansia agar vaksin dapat segera didistribusikan dan vaksinasi COVID-19 tahap 2 yang akan berlangsung hingga Mei 2021 nanti dapat berjalan secara optimal. Selain itu, pemerintah harus memberikan solusi dan bantuan bagi daerah yang mengalami hambatan dalam menuntaskan data sasaran vaksin COVID-19 sehingga proses pendataan dapat segera selesai. Oleh karena itu, pemerintah harus segera mensosialisasikan cara pendaftaran vaksin COVID-19 kepada masyarakat, sehingga ketika pendataan telah selesai dan vaksin telah didistribusikan, masyarakat dapat segera melakukan pendaftaran dan mendapatkan vaksin. DPR mendorong pemerintah agar memastikan pendataan riwayat kesehatan petugas pelayanan publik dan warga lansia juga sudah terdata. Mengingat terdapat sejumlah persyaratan bagi masyarakat yang akan menerima vaksin.
Setelah melakukan vaksinasi COVID-19 tahap pertama dengan sasaran petugas kesehatan, pemerintah berencana segera melaksanakan vaksinasi COVID-19 tahap kedua. Vaksinasi COVID-19 tahap kedua yang akan berlangsung hingga Mei 2021 nanti dapat berjalan secara optimal. Selain itu, pemerintah harus memberikan solusi dan bantuan bagi daerah yang mengalami hambatan dalam menuntaskan data sasaran vaksin COVID-19, sehingga proses pendataan dapat segera selesai. Ternyata belum lengkapnya data sasaran program vaksinasi COVID-19 tahap 2, yaitu data petugas pelayanan publik dan warga lanjut usia, dan belum semua vaksin didistribusikan. Untuk itu, pemerintah harus segera menuntaskan data petugas pelayanan publik dan warga lansia agar vaksin dapat segera didistribusikan. Oleh karena itu, pemerintah harus segera mensosialisasikan cara pendaftaran vaksin COVID-19 kepada masyarakat, sehingga ketika pendataan telah selesai dan vaksin telah didistribusikan, masyarakat dapat segera melakukan pendaftaran dan mendapatkan vaksin. DPR mendorong pemerintah agar memastikan pendataan riwayat kesehatan petugas pelayanan publik dan warga lansia juga sudah terdata, mengingat terdapat sejumlah beberapa persyaratan bagi masyarakat yang akan menerima vaksin. Ini juga perlu diperhatikan kembali apa saja syarat-syarat dari golongan masyarakat yang wajib menerima vaksin dan mana juga nih golongan yang belum boleh menerima vaksin. Karena nantinya ini pasti akan berpengaruh terhadap kesehatan. Jangan sampai nanti ketika menerima vaksin yang tidak sesuai dengan aturannya, ini malah terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Mirsa, setelah ini kita akan jeda sejenak dan nanti kita akan kembali kepada Anda. Tetap bersama kami di Suara Parlemen. Juru bicara Satgas Penanganan COVID-19 Wiku Adhisa Smito mengatakan vaksinasi tahap 2 menyasar sejumlah profesi yang memiliki interaksi tinggi. Selain pedagang pasar, vaksinasi tahap 2 tersebut menyasar sejumlah kelompok, diantaranya yaitu kelompok lansia, tenaga pendidik, tokoh agama, aparatur sipil negara, tenaga keamanan, dan pelaku pariwisata. Kementerian Kesehatan mencatat ada 16,9 juta petugas pelayanan publik dan 21,5 juta lansia yang menjadi target program vaksinasi COVID-19 gratis dari pemerintah. Itu artinya pemerintah membutuhkan kurang lebih 76,8 juta dosis vaksin untuk pemberian 2 suntikan vaksin. Juru bicara vaksinasi dari Kemenkes, Dr. Siti Nadia Tarmizi memaparkan perubahan syarat-syarat screening sebelum seseorang melakukan vaksinasi. Perubahan tersebut diantaranya usia orang yang menerima vaksin minimal 18 tahun, sedangkan kelompok lanjut usia atau lansia yaitu 60 tahun ke atas juga telah mendapat persetujuan untuk divaksinasi. Nadia menambahkan selanjutnya untuk suhu badan tidak boleh melebihi 37,5 derajat Celcius. Jika lebih maka vaksinasi akan ditunda. Tekanan darah yang dibolehkan mendapat vaksinasi ialah maksimal 180/110 mmHg. Pengecekan tekanan darah akan dilakukan ulang oleh petugas 5 hingga 10 menit kemudian. Apabila masih tinggi, maka vaksinasi terpaksa ditunda hingga kondisinya terkontrol atau kurang dari 180/110 mmHg. Nadia mengatakan bagi tenaga kesehatan yang sebelumnya terkendala atau belum mendapatkan vaksin COVID-19 dihimbau untuk segera datang ke fasilitas kesehatan guna memperoleh vaksin. Dan pemirsa, berita tersebut sekaligus juga mengakhiri perjumpaan kita pada Suara Parlemen edisi hari ini. Saya Ayu Rahmawati beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.